Di sebuah sudut kota yang bising oleh deru mesin dan kepulan asap, hiduplah Arlan. Ia adalah seorang pemuda yang hari-harinya habis di antara tumpukan barang rongsok dan aroma oli di sebuah bengkel kecil pinggiran jalan. Baginya, hidup adalah tentang bertahan hingga esok pagi tak ada ruang untuk mimpi. Mimpi mewah, apalagi cinta. Namun, hidup Arlan berubah setiap kali jarum jam menunjukkan pukul 5 sore di seberang bengkel itu. Berdiri sebuah taman kecil, tempat Laras sering duduk. Laras bukan sekadar wanita cantik dengan gaun yang selalu rapi. Ia adalah personifikasi dari kehangatan. Arlan sering memperhatikan bagaimana Laras berhenti hanya untuk mendengarkan keluh kesah penjual koran tua, atau bagaimana ia membungkuk untuk membalut kaki kucing jalanan yang terluka dengan sapu tangannya, cahaya dalam kegelapan. Bagi Arlan, kebaikan Laras adalah sesuatu yang asing sekaligus menghipnotis. Laras tidak melihat kasta. Ia menyapa satpam perumahan dengan senyum yang sama tulusnya saat ia menyapa direktur bank. "Kenapa kau selalu melihatnya seperti itu, Lan?" tanya Pak Kumis, pemilik bengkel, suatu siang. Arlan menyeka keringat hitam di dahinya dengan lengan baju yang dekil. Dia seperti matahari, Pak. Tapi matahari terlalu jauh untuk disentuh tangan yang penuh oli seperti ini. Suatu sore yang mendung, hujan turun dengan derasnya. Arlan sedang merapikan kunci-kunci Inggris saat ia melihat Laras berteduh di teras bengkelnya. Jantung Arlan berdegup kencang. Ini adalah jarak terdekat yang pernah ia miliki dengan dunianya Laras. Laras menggigil. Bahunya sedikit gemetar karena dingin. Arlan ragu. Ia melihat tangannya yang kasar, kukunya yang hitam, dan bajunya yang pudar. Ia merasa seperti noda di atas kertas putih jika berdekatan dengan wanita itu. Arlan mengambil jaket satu-satunya yang ia miliki, sebuah jaket kusam namun bersih yang selalu ia simpan di loker, lalu melangkah mendekat. "Permisi, ini mungkin tidak seberapa, tapi udara sangat dingin," ucap Arlan terbata, menyodorkan jaketnya tanpa berani menatap mata Laras. Laras mendongak, bukannya merasa risih atau jijik. Ia justru tersenyum, senyuman yang selama ini hanya Arlan lihat dari kejauhan. "Terima kasih." Suara Laras lembut, seperti denting lonceng. "Nama kamu Arlan kan? Aku sering melihatmu bekerja keras di sini. Kamu orang yang hebat." Dunia Arlan seolah berhenti. Seorang wanita seperti Laras tahu namanya. Namun, tepat saat itu, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan bengkel. Seorang pria bersetelan rapi keluar dengan payung besar menjemput Laras. Laras mengembalikan jaket itu dengan tatapan penuh terima kasih. "Sekali lagi, terima kasih Arlan. Sampai jumpa besok." Arlan berdiri mematung di bawah rintik hujan yang mulai mereda. Ia melihat mobil itu menjauh, membawa pergi sang matahari. Ia kembali menatap tangannya yang kasar. "Mencintaimu adalah keberanian paling nekat yang pernah kumiliki," bisik Arlan pada angin. "Sebab kebaikanmu merangkul siapa saja. Tapi kemiskinanku mengingatkanku untuk tetap tahu diri." Arlan tidak berhenti mencintai Laras. Baginya, mencintai Laras bukan tentang memiliki, melainkan tentang belajar menjadi manusia yang lebih baik. Karena Laras telah mengajarinya satu hal, bahwa di mata jiwa yang tulus, debu di baju Arlan tidak pernah bisa menutupi cahaya di hatinya. Ia kembali ke tumpukan mesinnya, bekerja lebih giat, bukan untuk menjadi kaya, tapi agar suatu saat ia cukup pantas untuk setidaknya berjalan di trotoar yang sama dengan sang bidadari tanpa harus menundukkan kepala.